saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami damai sejahtera Tuhan. Perkenalkan, saya Evangelis Sita Chandra dari Gereja Santapan Rohani Indonesia. Pada hari ini saya punya sebuah analogi Bapak Ibu. Ada sebuah gelas yang kosong di sini. Gelas yang kosong Bapak Ibu. Tentu saja tidak bisa mengisi gelas yang kosong, bukan? Karena tidak ada isinya sama sekali. Tetapi hanya oleh gelas yang sudah terisi air. Maka ketika diisi kepada gelas yang kosong, seperti ini, maka gelas yang sudah terisi di sini baru bisa mengisi gelas yang kosong lainnya. Demikianlah kehidupan manusia, Bapak Ibu. Manusia yang hatinya kosong, tidak memiliki kasih, tidak mungkin bisa membagikan kasih kepada orang lain. Hanyalah pada waktu dia menerima kasih, baru dia bisa membagikan kasih itu kepada sesamanya. Kita akan merenungkan pada satu hari ini sebuah tema firman Tuhan, kasih yang sejati. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sumber kasih, hadirlah di dalam kehidupan kami, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, supaya setiap Bapak Ibu, umat-Mu Tuhan dimanapun berada, Engkau menjamah, Engkau memberikan kami sinaran kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan, mengalami kasih Tuhan, dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, pada hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap kita dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Yeremia dan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Amin. Sebuah ayat yang indah Bapak Ibu ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang terus-menerus melakukan dosa. Bangsa Israel yang berulang kali mendukakan hati Tuhan. Bangsa Israel yang sering kali jatuh dan bangun di dalam imannya. Tetapi kasih Tuhan jauh melampaui dosa-dosa mereka. Allah begitu mengasihi umatnya Bapak Ibu. Demikianlah kehidupan kita. Kita yang sudah menerima kasih Allah. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Sehingga kita juga dapat mencurahkan kasih di dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Mungkinkah itu pasangan kita, ataupun keluarga kita, atau orang-orang di tempat pekerjaan kita, atau mungkin teman kita, atau kerabat kita, dan siapapun yang kita jumpai. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebab kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan, kasih setia Allah yang kekal dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib buat kita. Yesus mengasihi kita bukan cuma lewat kata-kata, tapi Yesus mengasihi kita di dalam perbuatan yang nyata. Bukan dengan kata-kata, tetapi perbuatan nyata. Itulah kasih Allah buat kita. Kalau orang di sekitar kita bertanya, berapa sih harga outfit lo? Lalu apakah mereka bisa menghargai kita? Atau orang bertanya, apakah gaji kamu 2 digit? Lalu orang akan menghormati kita. Atau orang mungkin bertanya, kamu ada di circle-nya siapa? Kamu punya teman-teman seperti apa? Apakah kamu cukup memberikan cuan? Apakah kamu cukup memberikan saya keuntungan? Maka orang-orang dunia seringkali hanya memandang seseorang dengan syarat. Baru kita mengasihi. Apakah itu kasih yang sejati? Tidak, Bapak Ibu. Orang dunia seringkali memandang manusia dengan harta. Tetapi Tuhan memandang kita dan mengasihi kita. Bahkan pada waktu kita masih berdosa. Sungguh kasih Allah yang kekal. Yang pernah Dia berikan kepada umat pilihannya, umat Israel. Terus dilanjutkan sampai kepada kita mendapat anugerah kasih-Nya yang besar, Bapak Ibu. Maukah kita terima kasih Tuhan saat ini? Maka marilah kita merenungkan, Bapak Ibu. Sambutlah kasih Tuhan yang hadir di dalam hidupmu saat ini. Kalau engkau saat ini merasakan engkau begitu kesepian, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Engkau merasa bahwa hidupmu begitu hampa, hidupmu begitu kosong. Tetapi percayalah di dalam Kristus ada kasih setianya yang nyata. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan Anda saat ini. Dan yang kedua, carilah komunitas, carilah circle rohani yang bisa membuat imanmu bertumbuh. Sebuah komunitas
yang bisa membuatmu merasakan bahwa ada kasih Tuhan di dalamnya. Kalau sebuah komunitas adalah komunitas yang toksik, kalau sebuah komunitas hanya membawa Anda kepada keburukan, kejahatan, hanya membawa Anda kepada hal-hal yang negatif, tinggalkan itu. Carilah lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa membuat iman kita bisa bertumbuh di sana. Berdoalah untuk teman-teman, untuk kerabat yang bisa menolong kita sama-sama berbagi kasih Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini kita bergumul dengan orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, sulit untuk kita ampuni, Bapak Ibu, berdoalah. Mohon anugerah Tuhan, mohon kasih Tuhan itu hadir di dalam hati kita, supaya kita pun, walaupun kita disakiti, tetapi kita mampu untuk mengasihi. Sebagaimana Yesus Kristus sudah memberikan teladan buat kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu dengan kasih-Nya dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang singkat ini, Tuhan, biarlah boleh meresap di dalam hati kami, boleh kami renungkan, boleh kami hayati, menjadi berkat rohani buat kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.